Seminar ilmiah dengan tema menggapai kesuksesan dalam rumah tangga dengan berketua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipandu oleh moderator cinta penghulu cinta, yaitu Al-Ustaz Ahmadi MH sebagai Kepala KUA Balikpapan Utara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadatil kiram, sahibul fadilah wal kurama, guru-guru kami, para asatidz, para kiai, para habaib yang hadir, wabil khusus habaibna Abuya Segaf bin Hasan Baharun beserta keluarga besar, para kiai, para asatidz yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah alaina bi ni'matil Islam wal iman. Salatan wa salaman daimataini mutalazimatain ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in, amma ba'du. Para kiai yang hadir, ibunya yang hadir, sebuah nikmat yang tiada tara yang hari ini kita dihadirkan oleh sosok yang luar biasa yang selalu kita rindukan. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari ini semuanya hadir. Majlis ini akan menjadi mulia dengan kehadiran para habaib, para kiai, yang semoga hadirnya kita hari ini adalah sebuah niatan yang luar biasa, ingin merangkai rumah tangga yang bahagia, merangkai rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang kita inginkan, bahwa keluarga kita ingin kita rangkai berketua dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika tadi datang Habib disambung dengan atau disambut dengan lantunan-lantunan, genderan-genderan, saya langsung teringat ada sebuah cerita yang terjadi antara sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di ujung usia ketika Rasulullah ini dipanggil. Beliau ingin berpisah dan ingin bertemu dengan para sahabat. Wahai sahabatku, kira-kira adakah kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan kepada kalian, wahai sahabatku? Sehingga dikumpulkanlah semua sahabat tadi. Ada satu sahabat yang mengacungkan tangannya, ada, wahai Rasulullah, engkau dulu pernah menyakiti aku. Sehingga singkat cerita, apakah gerangan sakit yang pernah aku berikan kepadamu? Sehingga atas dasar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaranglah cerita-cerita sedemikian rupa bahwa katanya dulu pernah dicambuk, pernah disakiti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin membalas dengan balasan yang serupa. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sontak sahabat tersebut memeluk badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cintanya sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini pun serupa. Kita didatangi oleh habaib guru kita, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirnya beliau menambah kerak, merindukan atau mengobati kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan tema besar hari ini kita semua datang menggapai kesuksesan dalam rumah tangga
dengan berkhutbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita semua nanti keluarga kita pulang mendapatkan keberkahan sebagaimana tema hari ini. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara tentang keluarga-keluarga, izin Habib, ketika kita melihat hari ini, kita akan dihadirkan, disuguhkan perempuan ternyata lebih banyak yang hadir ketimbang yang laki-laki, sehingga muncul sebuah pertanyaan, nanti tinggal diperkembangkan saja Habib, kira-kira motivasinya apa? Yang perempuan banyak, apakah mereka itu sering menderita di dalam rumah tangga sehingga mereka berbondong-bondong hadir ke sini ingin mendengarkan cerita-cerita indah nanti disampaikan ke sebelah sana? Atau pertanyaan kedua yang banyak hadir adalah janda-janda? Izin kami coba ini cerita sedikit tentang sebuah peristiwa, nanti kita akan kupas tuntas. Ketika berbicara tentang rumah tangga, nanti semoga nanti ini menjadi landasan kita semua berpikir atau berdiskusi sama-sama, bahwa singkat cerita bahwa perkawinan tidak akan pernah selesai. Selalu saja ada KUA disibukkan, bahkan sampai di awal tadi penghulu cinta, itu maknanya adalah laki-laki, bapak-bapak Balikpapan kalau ketemu Pak Ahmadi itu kesannya pengen nikah, pengen nambah. Itu sampai muncul spesialis moderator penghulu cinta. Itu ketemu saya, selalu saja ibu-ibu suudon bahasa, jangan-jangan nambah, jangan-jangan nambah. Nah kembali, ketika berbicara tentang perkawinan, perkawinan di Indonesia rata-rata berjumlah 2 juta pasang setiap tahunnya. Ketika bicara tentang Balikpapan, jumlah peristiwa nikahnya setiap tahunnya rata-rata 4.000 pasang. Seseorang ketika menikah, yang diinginkan adalah ingin menggapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi ketika berbicara tentang data, yang banyak menangis datang ke KUA itu laki-laki atau perempuan? Jawabannya adalah perempuan. Yang paling sering menangis datang ke KUA itu adalah perempuan. Dan ternyata ketika kita buka data-datanya, 4.000 orang menikah di Balikpapan, kira-kira yang bercerai itu berapa? Nah, di situ ada kelihatan 4.000 orang menikah setiap tahunnya, ternyata hampir menyentuh 2.000 pasang berpisah setiap tahunnya. 4.000 pasang menikah setiap tahunnya, hampir 2.000 pasang bercerai setiap tahunnya. 50%, 40, 50%. Ketika berbicara tentang stok nasional, 2 juta pasang setiap tahunnya, bercerai 30%-nya berpisah. Ini andaikan kita, ini benar, hari ini adalah sebuah tema yang sangat pas, yang harus kita kaji. Karena kembali Habib, ketika bicara tentang perceraian, ditelaah lebih dalam lagi. Kira-kira yang paling sering datang ke pengadilan agama itu apakah perempuan ataukah laki-laki? Jawabannya ternyata perempuan yang lebih banyak. Dan hari ini kebetulan yang hadir yang paling banyak adalah perempuan. Saya kurang begitu hafal, kurang lebih yang saya ingat dari 2000 tadi, 1.700-800 pasang yang bercerai, yang datang ke pengadilan agama sekitar 37-70%-nya adalah perempuan-perempuan yang tidak terima tentang perlakuan rumah tangga selama berjalani kehidupannya. Jadi seolah-olah perempuan-perempuan itu tidak merasakan kebahagiaan, sehingga 70%-nya itu mengadukan perihalnya ke pengadilan agama. Saya lantas kemudian ditanya, ketika banyaknya janda duda, ketika ditanya siapakah yang lebih mudah move on duluan, maksudnya move on itu adalah ternyata yang mudah move on ternyata laki-laki duluan,
ketinggalan, tidak move on. Ini praktek di lapangan. Kira-kira penyebabnya apa? Nanti kami mohon Habib untuk menceritakan atau memberikan kisi-kisi nanti. Hadirin rahimakumullah, sebuah data itulah tadi yang paling tidak yang melatar belakang kita semua hari ini hadir, bahwa ada sebuah cerita, nanti tolong ditambahkan saja lagi. Ada sebuah cerita nanti saya ingin bertanya kepada teman-teman atau para asatidz, para ustazah yang hadir hari ini yang menginginkan rumah tangganya bahagia, tolong dijawab dengan serempak. Nanti biar Habib yang akan menjelaskan tentang makna dibalik jawaban serempak tadi. Siap deh? Saya mau nyusun kata-katanya. Uangnya suami adalah uangnya istri. Uangnya istri adalah uangnya uangnya suami adalah uangnya istri. Uangnya istri adalah uangnya Inilah tadi beberapa permasalahan yang nanti kita akan kaji. Apakah benar sebuah budaya Balikpapan yang seperti ini nanti jangan-jangan penyebab tidak puasnya perempuan-perempuan sehingga mengajukan pengadilan agama tadi adalah sebuah pola pikir yang demikian. Apakah benar atau tidak? Nanti kita akan kupas tuntas bersama Habib Segaf Harun terkait waktu tanpa batas kita berikan kepada beliau. Jadi ketika nanti apapun kita semua mendengarkan, karena kebetulan hari ini kita hadir, beliau hadir, kita manfaatkan semua ilmu-ilmu yang telah ada kepada beliau, kita mendengarkan. Nanti sampai ketika ada sesi-sesi berikutnya, nanti kita akan berikan sesi untuk tanya jawab. Fal yatafaddal masykur Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini, sampai saat ini masih menyebar kebaikan dan karunia Nabi kita Muhammad SAW melalui dua komunitas. Salah satunya adalah para habaib zuriyah Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Rektor Al-Azhar Syarif, beliau berkata bahwasanya masih saja karunia dan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW untuk umat ini masih tersebar luas melalui dua komunitas, dan rahasia daripada dua komunitas itu terletak pada pandangan Nabi kita Muhammad SAW yang terus bersambung dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dan itu seterusnya sampai kepada para habaib yang ada sekarang ini. Dan juga pandangan Nabi yang tersambung dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, dan
setiap Nabi SAW memandang sahabatnya dan sahabatnya juga pernah mendapatkan pandangan dari Nabi, dan pandangan itu terus bersambung kepada para tabi'in, para tabi'in bersambung kepada para tabi'in, para tabi'in bersambung kepada muridnya, dan khususnya sampai kepada para kiai yang bersandar keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dua komunitas itulah yang terus menyebarkan kebaikannya Nabi bagi umat ini melalui pandangan mereka. Mereka dipandang atau mereka memandang, siapapun yang dipandang dan siapapun memandang, maka akan mendapatkan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah termasuk yang tercatat sebagai yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu, kenapa Nabi SAW menghimbau kita, menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk cinta kepada zuriat Nabi, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita, supaya kita dipandang oleh para habaib, para zuriat dengan baik, atau kita memandang mereka dengan rasa cinta. Kalau sudah pandangan
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang sangat mereka perlukan, melebihi daripada pasangan, melebihi daripada harta benda, melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini, dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad SAW, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kata Nabi, ilmu yang sekarang kita akan ajarkan ini, kita akan jajarkan ini, dan kita akan beberkan ini adalah ilmu yang tidak diberikan kepada seorang kecuali orang itu sudah dipastikan oleh Allah sebagai orang yang bakal bahagia hidupnya. Dan tidak diharapkan ilmu yang semacam ini kecuali bagi mereka yang memang oleh Allah Ta'ala akan ditulis sebagai orang yang bakal celaka. Oleh karena alhamdulillah dengan kita hadir di tempat ini, insya Allah semoga ini termasuk pertanda kita semua termasuk yang akan bahagia hidupnya, di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, dan nanti di akhirat bahagia, karena kita semuanya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ternyata setelah sekian tahun saya meminta dan saya memohon kepada mereka, baru kali ini mereka bisa terapkan. Padahal sebelumnya alhamdulillah saya sudah langganan bikin seminar di gedung 65 maupun di Balai Kartini, begitu pula di hotel-hotel yang besar di Jakarta, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, baru kali ini di Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah Kalimantan Timur sebelumnya sudah pernah kita bikin seminar, tapi bukan di Balikpapan, tapi di Samarinda. Sudah beberapa kali kita alhamdulillah taufik mau melaksanakannya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakannya di Balikpapan. Dan semoga nanti berkesinambungan, jadi ada kajian-kajian khusus yang bisa kita kupas untuk kita lebih mengenal lagi bahwasanya semua yang diajarkan Nabi Muhammad semuanya indah, tidak ada yang tidak indah, semuanya membahagiakan, tidak ada yang menyengsarakan, semuanya merupakan sebuah tatanan hidup, bukan cuma sebuah bacaan. Tapi siapa yang berjalan dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pasti hidupnya bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cukup dua ayat saja yang saya akan sebutkan sebagai landasan, bahwasanya siapapun di antara kita yang betul-betul mengkaji lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka pasti hidupnya bahagia. Yang pertama adalah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berkatalah dengan kata-kata yang jujur dan lurus. Dan ketahuilah, dengan demikian maka Allah akan memperbagus semua urusan kalian, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi orang yang sukses dengan suksesan yang sangat agung di dunia sampai di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan, maka nanti kami akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi dua ayat ini sudah cukup sebagai landasan bahwasanya kalau kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, layaknya para istri Nabi, layaknya para putri-putri Nabi, layaknya para sahabat-sahabat perempuan Nabi, layaknya mereka-mereka yang pernah nyantri, layaknya mereka-mereka yang sudah pernah tersentuh dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, layaknya bagi mereka yang sudah berhijrah, maka niscaya kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sehingga bolehlah kita ini punya medsos itu kita gunakan, jangan kita yang terabaikan. Medsos kita itu mencari, membuka bukan sesuatu yang kita perlukan, tapi kita itu hanyut di dalam
Tapi harusnya medsos itu kita gunakan untuk kita mencari mana yang kita cari, apa yang akan kita cari. Karena kebanyakan 90%-nya itu yulhi. Yulhi itu adalah mengabaikan kita, menghindarkan diri kita, menjauhkan kita daripada zikir pada Allah SWT. Sehingga kalau kita tidak ambil kebutuhan kita sesuai dengan kadar yang kita perlukan, maka terjadi kita yang terbawa, kita yang hadir. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah berhijrah itu. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah tersentuh dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian sebuah ayat yang patut untuk dijadikan sebagai renungan. Setelah sebelumnya, kalau kita itu baca ayat tersebut yang ada di dalam Al-Quran yang sangat agung, mungkin kita akan katakan, ini kayaknya pantas ada ayat semacam ini. Karena ayatnya itu datar sekali. Mana itu datar sekali. Al-Quran itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Kenapa ada ayat semacam ini? Tapi ternyata begitu kita gali, begitu kita kupas, begitu kita pelajari, begitu kita teliti, ternyata semuanya itu memang berasal daripada ayat ini. Apa itu ayat? Dengarkan baik-baik untuk bahan renungan saja. Jadi jangan sampai kita ini selamanya terus terkungkung atau dikatakan seperti kata orang Majal, dibungul-bungulin sama si setan yang kurang ajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, secara katakan qul wallahu ahad, qul a'udzu binnas dan sebagainya. Semua itu adalah katakan wahai Muhammad, supaya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu semuanya, apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Jawabannya tidak ada di situ. Tapi pertanyaan saja. Jawabannya itu harusnya antum semuanya untuk meneliti, mengkupas sebagai langkah supaya kita ini jangan menjadi orang-orang yang akhirnya kita meninggal dunia dan keadaan merugi karena belum sempat menjawab. Beda antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Nggak sama, jelas. La yastawi. Jadi nggak sama di dunia, nggak sama di akhirat, nggak sama bahagianya, nggak sama sengsaranya, nggak sama enaknya, nggak sama semuanya, nggak sama. Nah, oleh karena di sini kita ini datang ke tempat ini tidak ada lain. Maksud tujuan kita ini adalah supaya kita tahu, supaya kita beda. Jangan sampai nanti kita keluar dalam keadaan yang sama, tapi kita keluar dari tempat ini, insya Allah saya yakin akan berbeda semuanya. Karena kita sudah tahu. Nah, maka dari itu, maka 3 ayat ini patut untuk dicatat ya, sebagai bahan renungan, sebagai bahan dan fondasi untuk kita itu melangkah kemudian ke depannya supaya kita jangan termasuk yang rugi. Sebelum kita membahas lebih jauh, seperti yang telah disampaikan oleh Akhi Nabilah Al-Ustaz Ahmadi Hafidhahullah wa ra'ah, ada beberapa pokok kajian yang terkait dengan tema seminar kali ini, sehingga rata-rata kajian yang disebutkan itu memang membuat kajian-kajian tersebut penting sekali ya, tapi dasarnya itu memang kembali kepada ayat tadi, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Oleh karena itu, ini permasalahannya itu di dalam salah persepsi, salah menduga, dan ini yang paling banyak menjadi sebab orang-orang baik itu di zaman dulu, zaman umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai sekarang pun seperti itu. Permasalahan yang terjadi di dalam umat-umat yang sudah Allah utus dan sekarang ini tinggal tersisa umatnya Nabi kita Muhammad, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya itu kita ini coba-coba, kita ini cuma menduga-duga, kita ini cuma mengikuti sesuatu yang katanya begini, katanya begitu, makanya saya ambil ini, makanya saya ambil itu dan sebagainya. Semuanya katanya. Dan itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Allah, in yattabi'una illa dununa. Di dalam ayat in yattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti itu hanya perkiraan saja, praduga saja, tapi tidak ada pastian. Tapi kalau semua kita itu mau ambil yang pasti berhasil. Gak usah coba-coba lagi, pasti berhasil. Gak usah diduga-duga lagi, gak usah direka-reka lagi, pasti berhasil. Pasti
pasti menyenangkan, pasti membahagiakan, pasti membawa kita ke jalan yang benar dan sebagainya, maka yang jelas itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mohon maaf, siapapun yang berkata cendekiawankah, ilmuwankah, doktorkah, profesorkah dan sebagainya, semua ucapan itu masih dalam pernyataan kategori bisa benar, bisa salah. Sehingga semua disertasi, begitu pula disertasi yang saya buat, semuanya itu di akhir ucapan bisa jadi ini adalah sebuah teori yang salah atau yang kurang tepat, sehingga kami berharap kepada peneliti yang selanjutnya untuk menyempurnakannya atau untuk merubahnya dengan yang lebih benar. Itu kita lakukan selama ini. Gak ada intinya, gak ada habis-habisnya. Padahal sesuatu yang disampaikan oleh Muhammad itu sudah pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Cuma kita ini salah persepsi. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita benahi dulu, satu, ini perlu dipelajari betul-betul, diamati, lalu kita yakini ini yang terjadi. Apa sih maksud dari pernikahan? Tentunya kalau kita ditanya menikah itu untuk apa sih? Jawabannya apa? Mau menikah supaya nggak apa-apa, walaupun salah nggak apa-apa. Mau menikah supaya kita hidupnya perempuan sudah menjawab. Yang laki, kita menikah dengan seorang istri pilihan kita, maksud tujuannya adalah supaya kita hidup bahagia. Semuanya sama, laki perempuan sama. Nah di sini banyak yang tadi kita yang salah persepsi. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang menduga kebahagiaan itu cuma materi, sehingga kita cari ya, kalau perempuan atau suami itu yang kaya, perempuan atau calon istri kita itu yang cantik, yang tampan. Karena apa? Karena kita itu merasa bahwasanya kebahagiaan dari situ. Padahal salah, nggak benar. Karena bahagia itu bukan di materi, bahagia itu rasa. Dan Allah berikan rasa ini kepada siapapun juga dengan cara yang adil dan sempurna. Siapapun bisa bahagia. Laki bisa bahagia, bisa. Perempuan bisa bahagia, bisa. Yang kaya bisa bahagia, bisa. Yang miskin juga bisa bahagia, bisa. Bahagia itu rasa yang Allah berikan kepada seseorang. Dan bahagia yang semacam itu, kalau terkait dengan dunia, mohon maaf sekali, ternyata tidak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Tapi kalau bahagia terkait dengan Allah dan akhiratnya, terkait dengan ibadah dan keimanannya, maka akan kita dapatkan di dunia, kita dapatkan. Tapi kalau bahagia terkait dengan istri kita, bahagia terkait dengan harta benda kita, bahagia terkait dengan harta benda kita, bahagia terkait dengan mobil kita, bahagia dengan apapun yang bisa kita beli dan memuaskan keinginan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Maaf, Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya. Dan ingat, jangan kita berprasangka buruk kepada Nabi, karena semua disampaikan oleh Nabi sudah disifatkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Allah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi semua yang diucapkan Nabi Muhammad semuanya berdasarkan kepada wahyu Allah SWT. Sehingga pasti nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Nabi SAW bersabda begini. Jadi sebagai kita tahu dulu, ini yang penting. Ini pokok pembahasan bahagia ini. Nabi SAW bersabda begini. Ada dua hadis yang menyinggung hal ini. Yang pertama, Nabi SAW tersenyum sendiri dikala Nabi SAW itu bukan sahabat-sahabatnya. Sehingga kemudian sahabat